Sana, Hmm, ngapain sih? ini loh Bud, aku tuh sering baca belakangan ini tuh berita-berita tuh banyak berita-berita kekerasan, terus berita-berita begal. Mana Jadi sih? ini loh Budi. Nah, tau nggak sih? Jadi kita itu yang kerjaannya tuh pulangnya tuh bisa larut malam tuh jadi takut sekarang, Bud. Oh iya juga ya. Mm. Berarti sama dalam beranda kita. Aku juga ini lagi banyak sekali ini apa namanya berita-berita itu yang masuk yang karena kekerasan dan juga Iya. menakutkan. Kalau kemarin-kemarin berita di beranda aku ini Hasana, itu tuh banyak Berita sekali wanita? bukan. Banyak sekali pemuda remaja-remaja yang berprestasi kan kayak gitu. Nah, apalagi yang kemarin ada yang masuk PON kan kayak gitu, anak Medan benar-benar. kan kayak Jadi- gitu. jadi kita antusias iya, untuk jadi tapi kalau berprestasi minggu-minggu gitu ini ya. banyak sekali berita yang beredar itu Iya, kayak benar berita-berita pembegalan yang kayak Iya, benar nih, lihat Hasana nih. bilang Baru tadi. aja Nah, terjadi tuh terus kemarin. kemarin aku juga baca kan, ternyata mereka itu kayak buat latihan fisik loh. Jadi komplotannya itu Iya. memang organisasinya itu terbentuk gitu. Iya gitu, dan itu ada ketua, sekretaris, bendara, udah kayak udah yang memang Struktur terstruktur gitu. organisasi Iya. berarti ya. Makanya kayak makin lama makin ngeri gitu. Padahal kan di usia muda itu kita harus bisa apa ya memberikan inspirasi, memotivasi dan bisa bermanfaat untuk Benar remaja-remaja yang banget, lain Bu juga Budi. kan kayak gitu. Nah, Jadi kita ini sebagai apa ya generasi penerus bangsa tuh seharusnya menjauhi nih kegiatan-kegiatan yang kayak gini ya. benar Rasana. Jadi kita menggait teman-teman kita itu yang harus kegiatan yang positif. Iya, Jadi nah. pembegalan ini tuh harus kita hindarin gitu. Benar. Nah, makanya itu kita harus inilah benar-benar bisa memilih circle mana yang cocok buat kita. Bener. Apalagi kayak aku kan kadang-kadang pulang malam kan kayak Iya, gitu. Nah, aku jadi aku juga sedikit sering. was-was kan kayak gitu. Noe Noe sini. Ngapain sih nyari di situ? Aku di sini loh. Ngapain? Kami cerita loh. Ini loh, Noe. Ngobrol Pagi-pagi gitu. gitu. Kalian kenapa? Nyeritain aku. Ini kepedean kali diceritain. Coba ulang. Wah. Kepedean Tahu kali. nggak sih sekarang itu lagi musimnya begal. Ini kayaknya wajah-wajah begal nih. Iya, kayaknya dia yang begal ya. Bukan ya? Tapi gara-gara begal. Memang aku jadi masyarakat ya pastinya ya. Masyarakat kayaknya aku juga lah pribadi tuh kayaknya jadi resah ya Bud ya. Karena kayak aku ini juga pulang malam-malam gitu. Jadi aku tuh takut BGT. Enggak, kok jadi sedih cerita enggak. Jadi banget, jadi tapi jadi kok takut ketawa. gitu kan. Iya, jadi Iya. jadi takut gitu. Jadi kayak mana lah itu ya coba lah. Ya itu nggak hanya dirasakan Noe aja sih ya, seluruh masyarakat. Seluruh Termasuk masyarakat. aku juga tadi udah ngobrol sama Hasana. Bahwasannya kita yang kayak punya apa ya, pekerjaan di luar yang sampai dengan larut malam itu kadang-kadang was-was kayak gitu kan. Ngelihat rata-rata para apa ya pelaku pembegalan ini adalah anak-anak remaja kan kayak gitu. Itu yang kita sangat sayangkan kan kayak gitu. Nah, dan yang lebih sedihnya lagi kadang-kadang yang jadi korban itu nggak tahu apa-apa tiba-tiba udah Kena gitu Kena kan. aja Jadi kan kayak musibah. gitu. Nah, Kita kasihan kan gitu. menghindari itu terjadi pada diri kita dan keluarga Bener. kita gitu loh. Ya ampun, Noe. jauh-jauh ya mudah-mudahan ya. Walaupun aku udah pernah kena. Serius? Iya, iya. Tapi udah itu nanti beda. Oh iya? Cerita kita beda lagi lain lagi. Tapi sekarang ya jangan takut karena justru polisi sekarang itu udah mulai berpatroli. Nah, itu tuh. Jadi kita udah merasa aman. Bener. Itu juga berkat dari dukungan dari pemerintah ya. Jadi sehingga kita itu terhindar tuh nantinya dari pembegalan, kekerasan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan seluruh apa ya komplotan begitu ya ataupun organisasi yang berbau seperti iya, itu, ormas-ormas ormas-ormas kayak seperti itu tuh bisa segera diselesaikan semuanya dan Amin, mereka ya tuh Rabbal jerah gitu ya kan. Tapi tunggu dulu sebelumnya. Kenapa? Aku mau nanya. Ini tema kita hari ini apa? Tentang begal itu. Ya enggak lah Noe. Jadi- Ya ampun. Enggak, iya, kita kan dari tadi kan cerita begal Begal, tadi kan, ya kan. Iya, iya, Aku pikir kan tadi ceritanya tentang begal gitu kan. Berarti Enggak. temanya bukan begal. Bukan Bukan, lah. bukan, bukan. Oh, jadi Masa kita cerita jadi begal. Tema kita hari ini apa kalau gitu? Pokoknya masih tentang remaja yang tetap menginspirasi Benar banget. seluruh Iya, masyarakat tentunya ya. kita jadi termotivasi. Nah, tanpa mau menunggu lama nih ya, tentunya nanti kita hadirkan narasumber kita tuh yang ganteng, Yus. kemudian motivator juga Waduh. bisa, Aku kali. penginspirasi Wih, juga aku bisa. kali. Dan bakatnya, widih, udah melahirkan generasi-generasi penerus tentunya. Oke, cakapan mana sama kami kira-kira sana? Kayaknya lebih cakep narasumber saya. Oh iyanya, waduh. Tersaingi kita Noe. Tapi sebelum itu kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Oke. Halo pemirsa. Halo, Luar bagaimana biasa kabarnya sekali. hari ini pemirsa? Udah hari Sehat, Jumat sehat. aja ya. Iya, udah tandanya itu udah mau weekend ya. Luar Dan biasa. tentunya senang sekali bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasana. Dalam program yang selalu ditunggu di setiap hari Senin, Rabu, Rabu, dan dan Jumat. Jumat. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi.
Jadi tema kita adalah remaja peduli lingkungan dan budaya. Jadi kita membahas seputar bagaimana sih sebenarnya peran dari kita sebagai generasi milenial itu untuk peduli akan lingkungan dan juga budaya. Benar sekali. Penasaran ya kira-kira ya? Sangat Pemirsa dong, di rumah Hasanah. juga penasaran ya kira-kira siapa nih bintang tamu yang kita hadirkan pada hari ini? Iya. Tanpa menunggu lama, ini dia Bang Martin Yasua. Axel. Wah ini ya bangnya ya. Oke, iya luar biasa. Sepertinya akan perform sih ya Hasanah ya. Dia kayaknya sepertinya mau kasih kita tuh surprise. Oh, surprise, Surprise. 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 Aduh. Ya, luar biasa. Kita seperti dewan juri nih ya. bertiga kita nih yang akan mau menilai. ngeliatin Bang Excel ya, Bang Excel ya. Iya. Axel. Oke, silakan. Ini dia, wah. Tapi sepertinya luar biasa Aduh, ini. Masih saya mengasih- kalau ngelihat orang ini sepertinya udah nggak asing ini. Enggak asing dan Saya juga nggak Iya sering kan? lihat Aduh. saya ini kalau lihat yang satu ini kayaknya terbayang-bayang terbayang-bayang gitu. saya udah sering nih ngeliatnya nih. Iya. Kemarin terakhir Saya- kali saya saya juga dulu nih. Luar biasa ya. Thank you, Nur. terakhir Ini saya luar- nih jumpa nih di Pajak Singa nih kemarin nih. Pajak Singa di mana Noe? Ada-ada aja sih. Itu masih sekitaran Dan Medan atau akhir- gimana? Masih Medan. Masih Medan. Dan akhirnya saya jumpa dia di di studio kita luar Malah biasa. saya itu ketemu dia di berbagai event. Wah, sama saya juga di mall-mall terakhir kali Medan Mall. Medan Medan Mall, Mall. ngapain? Ngapain? Nggak Belanja. jumpa dia sekarang belanja. Belanja Kan ya. itu. Oke, Bang langsung. Tommy sehat. Harus Tepuk tangan dong buat Axel. Dan akhirnya Axel datang. Iya. Ini dia pasti mau Dia mau nunjukkan. perform, Iya. tapi kayaknya Kayaknya di prank ya, Pak? Iya, memang kami tuh sukanya yang kayak gini gitu. memang sesuatu yang spesial tuh harus iya. dirahasiakan. Udah, Iya. gabung aja dulu Oh, sini boleh, kita boleh. ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu ya. Sebelum Iya. perform sih Belum, ada. iya. Axel apa kabar? Puji Tuhan luar biasa kabarnya. Gimana kabar Budi dan yang lain-lain? Luar Alhamdulillah biasa. tentunya kita juga biasa. selalu sehat ya, selalu ceria. Dan kali ini aku ada yang menarik perhatian. Apa itu? Dress code ini keren banget ya. Iya, makanya tuh ini Terima bertajuk kasih. apa ini? Tenun atau Tenun apa ini? Axel. Bang Axel. Intinya kita karena temanya budaya, jadi saya mau menjadi ikon yang mengangkat budaya itu sendiri. Luar biasa. Karena yang namanya Indonesia kan Tepuk Ini tangan good, dong. ini baru namanya anak muda, Iya. ya kan? Dia walaupun masih muda, kayak kita ini kan, masih kita kan muda juga. 17 tahun ya, Iya. masih Tambahannya berapa? harus ingat dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Luar biasa pintar aku pagi ini, ya Ya ampun. Allah, dapat ilham dari mana? Tapi Hasanah, aku tuh udah lama banget kenal sama Axel. Nah, jadi di awal ini aku kenal sama dia di salah satu apa ya? Kompetisi. Kompetisi kan kayak gitu. Dan dia ini salah satu ikonnya juga. Karena apa? Dia seorang pemain biola profesional. Oke, Itu yang untuk aku itu kenal tahan dari dulu dia, ya. kan Pemirsa begitu. pokoknya nantikan terus ya. Kita duduk dulu yuk sambil cerita-cerita yuk. Boleh. Silakan Oke. Axel. Pokoknya Thank you. Axel nanti harus tampil ya, keren, kece. Jadi buat pemirsa ini betah dulu nonton kita. Bener ya? Iya. Tunggu, aku mau ketawa. Kasihan banget. Di Di prank. nggak Nggak apa-apa itu dikasih. bagian dari konsep. Itu bagian daripada konsep, ya. benar. Ya Supaya ampun. pemirsa itu antusias gitu. Mana nih tampilan Bang Axel? Kok Iya. belum sih gitu Iya. ya? Tapi Itu- yang pasti ya, ya, Bud. Hasanah dan juga Noek ini memang sengaja disimpan ya, biar nanti di akhir ada perform yang Itulah. menggelegar. Menggelegar. Aduh. Pastikan sound system di rumah Anda sudah full ya. Sound system, Sound speaker kalian. Sound system biar sekampung bisa denger dan menyaksikan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini kopi kita mana nih, Bang? Iya. Aduh, Bang. Tolong, Bang. Bang Axel mau pesan apa Ini minumnya? tukang kopi kita sering ngelamun belakangan ini ya. Lagi galau. Iya. Lagi galau Nggak ya. tahu kita masalah apa yang ada di pikirannya. Tapi kayaknya nggak pulang malam kan Bang Fahri? Bukan ini? gara-gara dibegal tadi malam enggak kan, Bang Fahri? Aman ya, Bang Oke. Fahri? Axel biasa ya kalau di kopi pagi ini akan ditawarkan kopi, teh dan sebagainya. Axel mau apa? Saya lebih senang minum teh sih. Oh minum teh ada, teh, kopi udah disiapin. Oh, terima kasih. Bang Fahri untuk Axel teh ya Bang ya. Oke. Terima kasih ya, Luar Bang. biasa, Bang Fahri. Dan tentu kami ingin Bang mengucapkan Fahri selamat sehat? datang loh Axel, Terima udah ada kasih. di kopi Terima kasih, pagi. Iya, sama-sama. Thank you, Bang
Bang Fari. Waduh. Oke, Loh, silakan boleh Axel, dinikmatin. langsung dinikmati. Kita nikmatin dulu. Aduh. Dan Dan- pemirsa yang di rumah juga boleh nih langsung saja menyaksikan kita sambil ngeteh ya, ngopi ataupun ada cemilan-cemilan di rumah tuh langsung aja disantep ya. Karena tentunya bakal kita temani nanti ya. Benar sekali. Aduh, ini saya ambil lah ini handphone saya ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan Axel. Ini panggilan akrabnya Axel gitu ya? Excel. Axel, Axel, ya. nah. Ini Axel itu apa sih? Marga kah atau apa? Atau memang pemberian dari Soalnya orang agak tua? unik ya. Pemberian spesial Spesial Oke. ya, dari keluarga. dari keluarga. Jadi ini keturunan? Axel Iya, semua? keturunan. Oke. Aduh. Ini apa? Saya juga keturunan dari orang tua saya. BTW Asalnya jangan nih, gitu dong. Bang Axel kegiatannya sekarang lagi ngapain aja nih Bang? Untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai seorang seniman, saya juga sebagai seorang edukator, saya juga sebagai seorang bisnismen yang bergerak di bidang budaya. Agak banyak ya. Aduh, boleh tepuk tangan dulu. Keren banget gak sih? Masih muda, Aduh, cakep, iya. berbakat, bertalenta. Jadi dan- saingan kamu nih Budi. Iya. Enggak lah, kami enggak Pandai bersaing. nge-host? Kami apa, Bang Axel berteman. juga pandai nge-host? Harusnya bisa. Harusnya Harusnya bisa. bisa. Siap-siap Anda Oh terbiasa. iya, baik. Enggak lah, kalau untuk menggantikan tidak berkolaborasi, Berkolaborasi. Ya, Iya, itu. sebenarnya itu kalimat halusnya sih. Dan nggak usah khawatir Hasana, setiap orang itu ya, setiap seniman itu memiliki penikmatnya masing-masing. Benar. Masya ya. Allah, Jadi luar nggak usah biasa ya saling Budi ya. Sikut-menyikut Sikut, begitu iya. ya, Axel Benar, ya. benar. Tergantung pemirsa nih ya, jadi pengennya yang mana ya boleh aja nanti harga nego-nego tipis bisa. Oke. Tapi kita bakal ngobrol panjang ini ya Hasana, dan ini yang paling menarik ini ya Hasana ya, dengan Axel ini adalah Axel ini merupakan founder of Accelerate Student. Nah ini Wow. yang mau kita bahas ini. Wow. Ini mungkin boleh diceritakan ini Iya, Axel awal ini mulanya seperti kok apa bisa sih, kayak terpikir gitu, nah. sih, kok bisa menciptakan sebuah kursus bisa dibilang seperti itu ya, Ya, khusus Accelerate untuk Student. pelatihan dan juga self improvement ya kan? Iya, benar. Nah itu gimana dulu awalnya terpikir buat kayak gini? Sebenarnya kenapa saya membentuk Accelerate Student? Karena saya pernah merasa jadi student. Jadi saya mencoba mengkolaborasikan pengajaran dari berbagai guru. Akhirnya terciptalah satu pengajaran yang mana itu adalah metode yang saya biasa gunakan kepada anak-anak. Jadi di dalam metode pengajaran tersebut, karena kita tahu bahwa zaman itu sifatnya dinamis ya, tidak statis. Selalu ada perubahan-perubahan baru yang menuntut kita untuk belajar terus. Jadi itulah yang saya coba ajarkan ke anak-anak agar mereka lebih menikmati musik. Jadi nggak hanya sekedar belajar dari buku, tapi mencoba untuk mengembangkan apa yang bisa diambil dari isi buku itu. Oke, Waduh. Nah, luar kalau biasa isi ya. daripada pengajaran itu apa-apa saja yang diberikan? Lebih ke metode, teknik, lebih ke teknik permainan, Oke. terus ke performance, Oke. terus lebih ke bagaimana stage performance. Oke. Jadi banyak sekali. Bahkan sampai penampilan pun harus kita perhatikan, karena hal yang pertama kali orang lain perhatikan ketika kita berada di atas panggung kan adalah penampilan kita. Jadi kalau mereka enggak, bahasa kasarnya enggak ini eye catching ya, Nggak eye catching ya, nggak nggak worth akan it gitu ya. iya, nggak akan ada sesuatu yang bikin orang lain tuh senang untuk mereka lihat mereka gitu. Dan ini masih fokus dalam biola atau seni-seni yang lain juga? Sebenarnya selain biola, saya juga fashion designer. Wow, fashion designer. Desainer, Saya bagus, juga- sudah banyak nih karya-karya yang dihasilkan Puji ya. Tuhan. Terus? Selain itu saya juga seorang founder dari sebuah ini Mr. and Mister. Terus saya juga seorang penyanyi sebenarnya. Waduh. Waduh, kok Ini keren beneran paket banget komplit ya. ini ya. Aduh. Ya Allah, jadi sebenarnya ya Tuhan itu sudah menciptakan kita itu sebenarnya banyak potensi. Tinggal Benar kita aja sekali. memaksimalkan potensi Iya, kita benar. gitu ya. Kayak Mang Isok sendiri nih dari karir-karir yang sudah dijalani, ditekuni sebelumnya ya terinspirasi untuk mendidik generasi lagi nih, melahirkan generasi yang jadi tuh keahliannya tidak stuck di Bang Axel aja gitu. Dia ingin bahwasanya teman-teman juga bisa karirnya seperti Bang Axel Oke, gitu. Hasana, saya sangat penasaran ini sama Axel ini, walaupun saya udah sering nonton ya. Iya. Tapi kira-kira performance apa yang akan dibawa di Kopi Pagi kali ini ya? Mungkin Axel boleh dipersiapkan ini ya, Boleh. langsung apa ya, menunjukkan Eksistensi dan juga waduh. bakat-bakatnya ya. Boleh, izin ya. Boleh ke depan, Boleh, ke depan, boleh ke depan ya. Iya. Baik pemirsa, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Axel. Axel.
konser ini loh kalau kayak gini Hasana. Aduh, silakan duduk lagi. Iya, waduh. Kita terpana ya. Keren banget ya. Gimana, Noe? Aku juga bisa. Bisa. Ih, Kok mencurigakan ya? tapi ya gini-gininya aja. Tapi nggak bunyi. Aku juga bisa gini-gininya. Oh, kalau aku gini-gini aja. Yang ini ya biar Bang Asal. Biar Axel, Iya kan? ya kan, Jadi aduh. keren banget ya. Itu untuk belajar biola itu kira-kira berapa lama sih? Kalau kita bagi yang pemula ya masih belum tahu apa-apa itu. Tapi sejak lahirnya udah langsung bisa. Karena mahir Oya-oyanya banget kan kayak main gitu. biola iya. ya kan? Dari berapa lama kira-kira? Sebenarnya nggak ada durasi pasti kita bisa berapa lama bisa main biola dengan baik. Intinya adalah kamu konsisten dulu belajar, semakin banyak waktu yang kamu gunakan untuk latihan, semakin banyak jam terbang yang kamu gunakan untuk perform, maka semakin cepat pintar kamu. Jadi kalau bisa dibilang setahun bisa asal rajin belajar gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Iya, Sebenarnya karena semuanya bisa. Alat biola itu merupakan salah satu alat musik tersulit di dunia. Iya, jadi dia tidak ada fret. Jadi kalau misalnya di gitar tuh ada ada ini ya garis-garis ya sebagai penanda, di biola tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi itu yang membuat alat musik biola spesial dan membuat kita sedikit lebih sensitif jika kita terbiasa mendengar suara alat musik biola gitu. Waduh, ini saya baru tahu loh ini. Jadi dia beda dengan gitar. Beda, dia tidak ada fret. Dan Oke. kadang kan kalau misalnya kita lihat secara teknikal, biola itu kalau kita lihat secara perspektif akan lebih pendek. Dibandingkan kita ngelihat secara yang tidak ada ininya. Jadi memang betul-betul satu hal yang spesial dan membuat saya bangga juga kenapa orang tua saya mengizinkan saya untuk bisa belajar alat musik biola gitu. Oke. Jadi dari awal memang suka sama biola atau Memang. dulu semua alat musik Bang Isal bisa? Sebenarnya gini, kamu harus mencintai apa yang kamu geluti terlebih dahulu. Ketika kamu mencintai apa yang kamu geluti, maka itu akan mempermudah kita untuk bisa masuk ke dalam dunia tersebut. Nah, karena memang saya adalah musisi, saya adalah seorang akademisi musik. Jadi selain alat musik biola, saya juga punya alat musik minor yang lain. Misalnya, saya bisa main piano, saya bisa main, kita ada yang namanya kolintang, kita bisa main alat musik beberapa alat kecapi Sunda. Oke, jadi banyak ya. Gitu. Asana jangan dikeluarin. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Tentunya di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Jadi pemirsa harus dicatat ya. Pokoknya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jangan lupa nonton Kopi Pagi. Dan kali ini kita masih bersama dengan Axel ya, Asana. Aduh. Terinspirasi aku jadi pengen biola, Iya. belajar biola. Asana tadi mau nanya apa lagi tadi? Iya, ini kan tentunya kan sulit tuh ya. Karena kan nggak ada notnya tadi ya, fretnya tadi apa Nggak ada kan, fretnya. Jadi kalau kita nih sebagai pemula pengen tahu dong gimana sih sebenarnya? Boleh diajarin sedikit aja. Kalau belajar biola yang pertama kali harus belajar posisi tubuh, terus belajar menahan. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita main biola, saya izin ya. Jadi kita harus bisa nahan dulu. Oh iya. Waduh, Tapi jadi harus Asana belajar jago ya. kalau untuk menahan. Karena Menahan beban rindu. hidup. Karena kalau misalnya kita nggak bisa tahan, kita nggak bisa main yang cepat. Contoh aku bisa contohin boleh ya? Boleh. Ya. Aduh, kayak ala-ala sirkus ya. Ala-ala sirkus gitu ya kan. Kita kayak berasa diikuti orkestra. Itu kan. Kenapa? Sini lah. Aku yang coba ya. Mau belajar. Ikut aja. Boleh kamu. Kau tengok aku main, Bubi. Coba. Emang kok bisa rupanya? Aku udah nggak enak perasaanku, Bud. Bud, nggak enak. Boleh, perasaan. boleh. Bang harus putus tali senarnya, Bang. Noe, aku khawatir ini mahal loh, Noe. Pemirsa, yang Depan. pertama seperti ini ya, seperti ini. Oke. Menahan. Menahan. Berat. Sakit. Udah? Solmisasi. Solmisasi. Dengerin ya. Ini gurunya loh. Noe, dia guru loh, Noe. Kok jangan ngajarin. Kok nggak ada suara? Oh ada. Kok bisa sih dia? Pas ada dia kok bisa? Kok tadi ecek-ecek nih sebenarnya.
Itu ya cewek atau kok bener? bisa, Noe? Itu ada ininya nggak sih? Bud, Kayak mana? ini mic-nya ke sini deketin. Oke, gimana? Cuma aku bercakap tapi nggak itu. Oh iya, baik, nanti. baik, baik, baik. Oh iya, gue Pegangnya, pakai clip on minta lupa. tolong. Ini caranya kayak gini ya. Lihat Kayaknya. ini yang kayak tadi Bang Excel tadi yang tiluli gini cara. Tiluli. Boleh aku izin berdiri di sini. Oh iya, Boleh, sini, boleh, sini. kita nonton nih. Lagi master kelas masalahnya. Iya, jadi pemirsa juga liatin ya. Ya, jangan dijuliti ya pemirsa. Ya. Udah cepel kamaan. Itu bener, tunggu dulu. Tanya dulu sama Axel. Axel itu bener Itu bener nggak gak sih? Bener Itu nggak ya? namanya tempo jazz, Peng. Tempo jazz atau tuh ngarang grek. Budi emang itu bener yang tadi namanya di- jazz. Buat Ya kan, Noe Bang? tadi bener gak itu Ya Bang kan, Isal? Bang udah tolong, betul aja bilang. Enggak Minta tuh, tolong. Axel beneran itu bener nggak? Tadi emang nggak Klarifikasi tahu dulu, kan. jangan lihat, jangan lihat. Bener gak Bang Isal? Bener di alam lain. Bener ya. Bener yang lain. Makasih ya jawabannya. Bener di alam Duduk lagi ya, lain. sambil duduk Noel, lagi. Noel. Gini, sini dulu, sini dulu. Boleh. Udah lah, kalau Coba, nggak bisa itu udah. Aku tuh, sudah Budi, coba sekali lagi. Sekali lagi. Kurang coba. ya, kurang Nanti ya, kalau kurang. rusak, awas ya. Kalau cuman gitu, alah. Bisa. Bisa kan? Ayo, lebih cepat ya. Nah, lebih cepat. Oh, ini Koto nih, kalau artinya apa nih? Kalau ada lagunya gini dia. Kayaknya aku lebih cocok ngulang cabenya. Hampir mirip sih sebenarnya. Tapi Hampir mirip ya luar kan? biasa lebih mainnya Kenapa? cepat kali. Iya lah. Namanya udah master. Bisa, itu tapi versi merepet. Ah udahlah. Kalau udah terlambat. Kok kapan aja kalau misalnya kau udah tahu kan kalau misalnya kau kesini kan kadu. Udah cabut. Balik. Aduh Hasanah, selain daripada Excel ya, kita juga udah kedatangan tamu juga ini. Oh iya. Kalau Kamu tadi ada bawa teman Hasanah lagi bawa pria tampan, bertalenta, ya kan berprestasi. Nah, kita juga bawa lagi kan kayak gitu. Siapa, Bu? Ada pokoknya teman aku. Kau ada temen cewek, Bu? Iya, aku punya cewek cantik. Nah, pokoknya semampai. Sampai Eh, tinggi lah ya. Tinggi. Waduh. Pokoknya dikagumi lah. Dikagumin Dan ya. aku yang paling suka itu dia adalah eksotis banget. Kayak Wow, kayak yang disukai wanita-wanita wanita. luar negeri Iya, kayak yang gitu. suka bule-bule lah berarti ya. Langsung aja kita sambut ini dia, Wenda Yunita Tariga. Yeay! Wah, selamat datang. Halo Wenda. Oke, sini bareng kita. Ih, Budi bener lah kok Bener bilang. kan? Tinggi. Tinggi. Lebih tinggi dari aku. Iya, cantik. Cantik, ada crownnya. Ada crownnya. Eksotis. Eksotis, keren kan? Keren banget. Pokoknya ya. kayak Terima wanita-wanita kasih. ini ya, luar negeri gitu Iya kayak. ya. Aduh, Aduh. keren banget. Aduh, kamu ketemu di mana sih, Bud? Hah? Ketemu di mana? Nggak tahu, tadi produser langsung ngajakin jumpa. Ih, Bud, dia Putri Indonesia, Putri Bumi Indonesia 2023 Keren loh, kan? Bud. Makanya nanti kita akan ngobrol panjang lagi, tapi kita persilakan duduk dulu ya. Oke, Sasha. silakan Oke. ya. Wenda dan juga Bang Excel. Terima kasih. Bang Fari. Nih, ada tamu lagi kita Bang Fari. Boleh dibuatin? Wenda mau apa? Kopi atau teh atau Ya, air nggak putih berwarna. juga ada. Karena ini acara kopi pagi, Iya. jadi Wenda pengennya kopi ya. Kak, ya. Kopi. Iya, sesuai dengan acara ya. Pasti nggak pakai gula ya kopinya? Iya. Karena udah Soalnya manis. manis. Iya. Iya loh Budi. Iya kan? Cantik ya Bud. Makasih ya. Beda tipe lah dengan Hasanah. Iya. Tapi memang aku pengen belajar juga nih gimana sih caranya jadi putri bumi pun. Makasih ya, Bang. Oke, silakan Wenda dinikmati kopinya. Axel ayo lagi yuk kita minum kopi yuk. Silakan. Sekali lagi buat seluruh pemirsa yang mungkin lagi nyaksiin kita, silakan diambil minumannya, cemilannya ya biar makin seru ini Makin nontonnya. seru ya. Apalagi bintang tamu kita ini udah kita hadirkan tentunya akan menginspirasi buat pemirsa ya yang pengen menunjukkan bakatnya jangan malu-malu lagi, harus pede kayak Bang Excel. Dan yang pengen di ajang putri-putri ya nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi ya bersama Kak Wenda Tarigan ya Putri Bumi Indonesia tahun 2023. Ya, oke, nah Wenda gimana nih kabarnya sehat ya pastinya? Sampai saat ini luar biasa sehatnya luar ya. biasa. Biasa, Ya. Harus strong ya. Oke, nah. Harus jaga kesehatan juga. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dong Putri Bumi Indonesia ini tugasnya apa sih? Sesuai dengan namanya Putri Bumi Indonesia.
yang dimana itu Putri Bumi Indonesia itu menjaga lingkungan, menjaga bahwasannya kita, pokoknya kita nggak boleh, kita mengedukasi ke orang-orang, ke masyarakat itu bahwasanya itu lingkungan itu penting bagi kehidupan kita di masyarakat. Jadi gitu. harus dijaga, Dijaga, ya. benar. Harus dirawat. Soalnya kan Tuhan kasih tuh bumi itu kan gratis tuh sama kita. Iya, benar. Emang kita disuruh bayar sama Tuhan? Enggak kan? Maka dari itu kita juga harus jaga ke Tuhan bahwasanya bumi itu juga pemberian dari Hasanah Tuhan. enak banget ya ngobrolnya berdua, kami dibiarin. Maaf banget. Sorry ya, soalnya aku juga pengen. Iya pengen, emang abang pengen kayak apa? Enggak sih, kan? cuman kan kami kan juga pengen denger ya kan bagaimana Wenda memotivasi, memberi apa, menginformasikan prestasinya kan kami juga pengen denger. Ngobrol berdua aja seadanya. Jadi pengen nanya apa sama Kak Nggak Wenda? ada sih. Nggak ada. Nggak ada nanya. Tanya-tanya aja nggak apa-apa, mana tahu adiknya atau kakaknya ya. Oh iya, itu bener kan. Apa doinya? Oh iya. Nggak apa-apa. Kayaknya udah ketuaan. Emang batasan umurnya berapa sih Kak Wen? 28. 28? tahun. Iya. Oh iya. Masih bisa loh. Masih itu. bisa loh. Pas 28 soalnya. Kan udah nggak bisa Pas-pasan. lah. Pas-pasan. Apa, masukin aja. Mana tahu ya kan mewakili Indonesia nanti ya. Waduh, waduh. Iya. Oke. Jadi Kak Wenda ini terinspirasi dari mana sih pengen ikut join di Putri Bumi Indonesia ini? Yang terinspirasi dari mana itu karena Wenda itu di rumah itu ada bisnis, yang dimana bisnisnya itu kayak mengumpulin limbah-limbah organik tapinya ya. Itu namanya kalau tahu ulat maggot. Oh, ulat maggot. Ya, Iya, tahu. tahu nggak sih? Karena itu kan apa ya, salah satu ulat yang mengurai sampah. Iya, kan, mengurai kayak gitu, sampah, banyak protein Iya. kan. Itu semua dari sisi telur, sisi yang jadi udah larva, pupa, apa segala macam itu berpengaruh. Suatu penghasilan untuk kita gitu loh. Jadi Wenda pengen Putri Bumi karena Wenda ingin menyuarakan. Mana tahu ya kan, dengan Wendanya menjadi Putri Bumi, sampah juga semakin sedikit. Misalnya gini nih, di pasar atau di pajak. Iya. Salah satu pajak di perbatasan Medan Deli Serdang itu udah ibaratnya Wenda lah ketua untuk mengutip sampah. Oh iya, Wenda. Iya, mengutip sampah ya. Makanya orang itu pada ngira, ih masa Putri itu ngutip sampah, masa jadi Queen ngutip sampah Iya, ya kan? istilahnya itu jarang dilakukan lah. Jarang sama dilakukan. Orang yang udah menang-menang di ajang putri-putrian, apalagi Wenda udah tingkatnya itu nasional gitu loh. Tapi itu suatu pemasukan loh. Income itu ya Iya, kan. income, pemasukan kan. Untuk misalnya telurnya itu bisa dikembangbiakan. Kalau larvanya atau pupanya itu bisa dijadiin untuk makanan Pakan ikan, ternak ya. pakan ternak. Benar. Tuh. Dan juga ini ya, apa namanya, kotorannya bisa jadi pupuk Iya, kan kayak pupuk gitu. nih, Nah, karena aku pupuk udah pernah lihat organik. langsung ini bagaimana peternakan maggot kayak gitu. Nah, Oh, gitu. dan Jadi Wenda itu juga terinspirasi, emang kuliahnya jurusan apa sih kok bisa Sebenarnya agak ini ya? iya, sebenarnya agak Berbeda. ya, berbeda ya. apa? Saya kuliah di USU Teknik Sipil. Iya kan, berbanding terbalik kan? Berbanding terbalik kan? Tapi apapun pendidikannya, Apapun pendidikannya. Tidak yang menghalangi tetap ya. bisa berprestasi dan menginspirasi, itu yang paling penting. Nah, oke, Hasanah, kita masih akan melanjutkan ngobrol bersama dengan Wenda, tapi kita juga mau menyaksikan ini cuplikan bagaimana kegiatan dari Excel. Ya. Oke. Oke, pemirsa, Langsung kita saja saksikan yuk ini kita dia, saksikan cuplikan cuplikannya. kegiatan prestasi dan juga banyak lah dari Excel ini. Oke, namun sebelum disaksikan juga kita masih pengen ngobrol lagi nih. Oke, di prank lagi Di kita. prank lagi nih. Oke. Bang, enak kan di sini kan? Iya. Enak kan? Itu Enak, iya. kami tuh di sini tuh udah penuh dengan surprise. Surprise, Bang. Surprise. Surprise. Surprise Jadi ya. ya kita itu ya gitu kan. Ya Jadi udah. harus dinikmati kan. Begitu. Oh iya, oke. Oke, masih kita berlanjut. Emang sebelumnya Kak Wenda sama Bang Iksal kenal? Udah kenal belum sih? Iya, udah kenal belum? Udah kenal. Udah kenal. Oh iya, udah kenal. Dan memang lingkungannya itu, kalau orang yang memang berprestasi ya Iya. wadahnya, ketemunya sama itu aja. Iya, makanya aku juga kenal sama mereka, tapi aku gak kenal Hasanah loh. Iya ampun, Berarti Budi, itu tandanya apa? Circle kita berbeda. Kamu di dunia lain, saya di dunia nyata. Enggak sih. juga. Apa? Hasanah terlalu pelosok. Bahagia Anda membuli saya ya. Saya juga ingin membuktikan bahwasannya yang tinggal di pelosok juga bisa bersinar. Waduh, itu memang pasti Berprestasi. harus. Karena berprestasi tidak melihat dari Mengubah dunia, daerahnya. mengudara.
Iya kan? Kan disiarkan langsung dari TVRI. Iya kan Iya. mengudara. Iya, Iya benar. kan? Ya benar. Jadi itu tidak menjadi halangan ya. Oke, kalau tadi si Wenda itu kan teknik sipil ya. Teknik Kalau sipil. Excel sendiri apa ini? Saya berkuliah di 2 kampus sih sebenarnya. Wih, Waduh, kok dua bisa? kampus dengan bakat sebanyak Banyak ini, ini, sampai kuliah 2 gimana kampus ngatur lagi ini jadwal gimana bagi waktunya? waktunya? Iya bener. Sebenarnya karena prinsip saya pendidikan itu kan cuma sekali seumur hidup. Jadi saya mau memaksimalkan. Jadi saya merupakan tamatan sarjana dari Universitas Sumatera Utara. Saya mengambil konsentrasi etnomusikologi. Etnomusikologi di USU, USU, Universitas kemudian? Sumatera Utara. Lalu saya ngambil jurusan manajemen di Universitas Dharma Wangsa. Oke, jadi S1-nya 2 ya? S1-nya 2, S2-nya sekarang lagi tinggal nunggu wisuda aja. Ini kalau gue wisuda apa ini jurusannya? Ngambil jurusan pengkajian seni. Pengkajian Masya seni. Allah, yang kayak gini-gini nih aku demen loh Budi. Jadi kita tuh terinspirasi kan, kita juga bisa menjadi Bang Excel selanjutnya gitu kan. Karena tentunya kan yang kayak gini-gini nih yang dibutuhkan bangsa dan negara gitu. Jadi memotivasi kita yang males-malesan, yang kaum rebahan di rumah-rumah aja gitu ya. Untuk bisa berkreasi seperti Wenda nih. Walaupun backgroundnya berbeda tidak menghalangi ya kan untuk bisa berkarya. Ya kan malah mendapatkan income nih sampingan ya. penghasilan, ya Kak, benar. Itu udah dijalani udah berapa lama tuh Wen? Sebenarnya itu dari COVID udah ya Kak, ya. Cuman masih kecil-kecilan. Nah, mana tahu Wenda jadi Putri Bumi, Wenda bukan mengharapkan penghasilannya. Wenda ingin mengedukasi nih kepada masyarakat. Tolong dong pisahin limbah organik dengan anorganik gitu. Itu kan boleh kan ya. Biar kita nih tinggal gampang nih. Misalnya kayak sekarang nih satu dusun di dekat rumah Wenda itu udah Wenda edukasi. Ibu, bapak tolong dipisahin limbah organik dengan anorganiknya. Terus Wenda ini tinggal ambilnya ya udah secara gampang gitu loh. Nggak Tinggal udah dipilah ya, udah dipilah. Nggak, kadang tuh sebelum diedukasi tuh ya milah-milah lagi, nunggu waktu lama lagi gitu kan. Ini enggak, tinggal mana ibu sampah organiknya ini udah tinggal kasih ke magotnya. Nanti kan di sekitaran itu kan mereka nanam padi tuh. Itu kan padinya perlu kompos ya, perlu pupuk cair. Itu dari magot juga ada pupuk cairnya. Wenda kasih secara free juga karena mereka udah ngasih sampahnya secara free ya. Oke, benar-benar. Iya. Jadi ada feedbacknya ya? Feedbacknya ada Oke, pastinya. nah, tapi Wenda saya pengen tahu loh ini apa namanya peternakan magotnya ya? Sebutnya peternakan magot dengan Putri Bumi. Ini mana yang lebih duluan? Atau pembuatannya pada saat bareng-bareng? Gitu? Magot dari COVID Oke, kemarin. dari 2019 2000 ya? ya 2020 pertengahan. Oh, pertengahan. Oke, nah kemudian ikut join di Putri Buminya di 2020. 2003, ya. iya. Jadi udah 2 tahun duluan ya Sebelumnya kan? juga Wenda ini juga pemenang Putri Pariwisata Sumatera Utara ya. Itu juara berapa kemarin? Juara 2. Juara 2. Nah, jadi benar-benar berprestasi kan narasumber kita pada hari ini selama mengedukasi. Dan Bang Excel juga itu membidangi juga banyak pageant ya. Salah satunya juga duta mahasiswa ya. Ih, keren banget kan? Pernah satu pageant juga dengan Budi. Oke, pernah ya. Oh, pantas kenal. Iya, pantas Circle-nya kenal. rupanya. Iya, diam-diam Anda ya. Itu zaman kapan itu ya? Zaman kapan? Flashback berarti Kayaknya ya? pertama kali kita ikut pageant ya 2016. Iya, kalau ya? aku sih itu bukan pageant kali ya. Kompetisi Lebih ke kompetisi iya, lebih lah. ke kompetisi lah kayak gitu. Tapi masih ada rasa pageantnya. Iya. Tetap aja yang namanya kita harus punya karisma, harus punya 3B, brand beauty behavior, ada Miss juga, manner impressive, smart sosial yang dilihat supaya kita bisa tahu pemenangnya bagaimana dan sesuai nggak, bisa diajak kerja sama nggak, karena bahasanya banyak orang yang tidak memiliki prinsip bisa diajak kerja sama. Padahal prinsipnya itu sebenarnya kalau kita ikut yang namanya pageant ya Wen ya, benar nggak? Benar. Terus satu lagi yang paling penting, attitude. Itu Iya, sikap kita. Attitude adalah Sepintar hal yang apapun kita ya kan, kalau nggak punya attitude juga bakalan dinilai nol kan kayak gitu. Benar. Berarti ini juga inspirasi ya pemuda itu. Tadi Wenda lihat opening orang kakak itu kan banyak begal. Berarti mereka nggak menginspirasi ya. Berarti kita menginspirasi dong. Iya Iya dong. Pasti dong, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita, keren-keren, super duper keren. Iya. Kalau Bang Noe juga banyak prestasinya. Iya, salah satunya Salah satunya adalah pemenang kontestan makan kerupuk di Oh, tingkat kelurahan. oke itu. dan salah satu penyanyi Penyanyi. dengan
jadwal terbanyak di hajatan? Iya itu dia. Iya itu dia. Setelah kalian tadi bercerita-cerita berempat ya, Oh ya. dan pada ujung-ujungnya kalian nyeritain aku ya. Oke, sedikit ya. Prestasi sih. Prestasi loh yang Iya. dibilang. Tapi BTW, aku boleh nanya kan sama Boleh, yang boleh, dua-duanya silakan kan? mau nanya. Yang ganteng dan cantik. Iya. Pertama yang ganteng dulu ya. Iya, silakan. Bukan kau Budi? Kok ngapa nengok? Iya. Iya. Geser. Tapi sama-sama ganteng, sama-sama ganteng. Ya, Bang, mau nanya ini. Dari keluarga, kira-kira memang keluarga yang pemusik atau emang cuman abang aja gitu? Oke. Kira-kira. Sebenarnya kalau dibilang keluarga pemusik bukan keluarga pemusik, tapi memang yang suka musik. Suka musik. Suka musik. Jadi karena memang mungkin kecintaan saya terhadap musik lebih besar dibandingkan anggota keluarga yang lain, saya yang langsung terjun ke dunia musik. Wah, tadi baru mau nyelesain S2-nya? Iya. Udah selesai. Udah selesai, tinggal wisuda. Ini juga S2 loh, Bang. Apa itu? Super seret. S2. Nanya lagi sama Wenda nggak? Yang cantik, yang cantik. Iya makasih. Bukan. Cantik kan itu lah gitu yang bunga-bunga ini. Jadi kan, saya mau Saya tanya kali nih, disama-sama bunga-bunga. tadi kan ada bilang tadi apa tuh namanya? Ulat ya? Magot iya. Ulat apa tuh? Magot. Ulat magot Iya, ya? Itu untuk benar. apa tadi? Untuk mengurai sampah. Aku nanya yang cantik. Dia merasa cantik. Dia merasa cantik. Jadi Biar kan- cepat maksudnya gitu, langsung ke fokus pertanyaannya. Itu untuk mengurai sampah, Bang. Heeh. Nanti tuh kalau larvanya, pupanya itu berfungsi untuk menjadi bahan pakan ternak, Heeh. ternak burung, ternak lele itu semua. Kalau ada namanya kasgot, bekas magot, itu ampas namanya. Ampasnya itu untuk pupuk gitu, pupuk cair, pupuk organik gitu. Berarti ini bisa untuk pupuk lah. Bukan, Nggak boleh beda. Emangnya itu ulat mogot. Beda, jangan gitu Iya ya. dong. Kayak gini ulat pisang tau gak? Jangan gitu, Oh nggak jadi seperti boleh. itu. Ya Udah, ampun. pertanyaan itu aja. Pertanyaan itu aja biar aku bisa face to face aja Alah. gitu. Dia banyak versinya loh itu ya. Habis itu tanya nomor ya enggak? Udah ada yang Gombal. punya. Udah ada yang punya kan Kak? Gombal Udah ada ya. yang punya nih. Bule. Dari mana Kak? Aduh. Aduh kok jadi Pokoknya keterusan. produk luar negeri. Iya. Udah di spill tuh. Jangan. Oke. Jadi ini untuk waktu terdekat nih, kira-kira Bang Excel dan juga Wenda kegiatan apa sih yang mau dilaksanakan ataupun diselenggarakan? Dari abang dulu. Oke, kalau saya pribadi sih lebih ke konser anak-anak. Karena dalam waktu beberapa dekat ini ada beberapa tawaran untuk manggung. Kalau memang tidak ada halangan, kalau tidak ada halangannya ya puji Tuhan, bulan depan saya ada perform di Malaysia. Wow. Keren banget bulan depan ya. Ya bulan depan doain segala sesuatu yang lancar. Nah, kalau Wenda? Kalau Wenda sendiri kan udah menjadi Putri Bumi Indonesia 2023. Nah, yang artinya Wenda itu mewakili Indonesia ke luar negeri di Miss Environment International di 2024. Yang sekarang Wenda lakuin adalah preparation untuk ke sana. Semua preparation from head to toe itu di-prepare lah semua gitu, apapun itu. Karena Baik. tentunya ingin menjadikan membawa nama harum Indonesia Iya, di kancah Indonesia internasional internasional, ya. benar, Kak. Ih, semakin seru perbincangan kita, tapi ada yang mau lewat lagi nih pemirsa. Siapa itu? Siapa itu? Tentunya dari Noe and Friends. Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Ya, Ngobrol masih asik bersama ya. dengan Excel dan juga Wenda. Dan juga ditemani oleh Noe and Friends yang super duper selalu memberikan keceriaan kepada kita bersama. Ya, Baru ini kan? loh kalau Hasana yang mimpin, Noe di present loh. Kasian dia soalnya. Masa prestasinya jadi ini doang. Oh, nyanyi doang gitu ya kan. Jadi harus dipromosin juga ya. Jadi balik lagi nih ke Bang Excel dan juga Wenda. Tadi kan Wenda bilang prepare terus ya dari mulai head to toe gitu ya. Itu semuanya difasilitasi oleh yayasan. Iya, difasilitasi pastinya kan. Kak. Kita kan perlu kan yang seperti yang dibilang Kak Gisel tadi, itu yang paling penting itu attitude kan. Attitude ya. Kalau masalah kepintaran, pengetahuan itu bisa diasah. Benar-benar. Bisa diasah, public speaking juga bisa diasah kalau kita mau dan mau diajarin. Jangan membantah, itu aja gitu.
Ya aja sih kak. Tapi kak ngomong-ngomong, Winda boleh potong nih? Boleh. Tadi kan ada iklan tuh tentang wisata. Winda juga pernah jadi kayak, bukan ambasador ya, kayak namanya juga Putri Pariwisata ya, Sumatera Utara yang runner up. Winda itu kayak, apalagi after Covid kemarin nih, ke Samosir nih, kita tag nih video. Terus explore nih Samosir. Kita tag video, rupanya viral. Kok jadi makin banyak nih ke sana gitu kan. BTW tempatnya di mana? Ini mana? Nah, namanya itu ada Bukit Cinta, Bukit Batu Maropa, Batu Pasar. Batu Maropa itu luar biasa. Kakak boleh explore juga sih IG Wenda, Instagram Wenda. Iya. Jadi kayak yang tadinya itu nggak terekspos, jadi terekspos. Jadi makin banyak sekarang. Karena justru ya kan udah terkenal kayak gitu, dan banyak tuh pengunjung yang datang, Iya. harus dijaga. Harus dijaga lingkungannya Iya, juga ya, Kak, ya. sampah-sampahnya terutama ya. Nah, salahnya itu kan gini, wisata yang tidak terkenal bersih dari sampah. Ketika terkenal tuh pasti banyak nih sampahnya, masalah Bener, iya. lingkungannya. Nah, itu yang susah untuk dijaga. Iya, itu yang perlu kita edukasikan juga. Bukan cuman kita explore ke sana ke sini, tapi nggak kita edukasikan. Gitu kan Kak. Jadi gitu. Keren. Jadi kalau kita tuh kemanapun ya nggak hanya berwisata ke bukit-bukit, daerah pegunungan, dimanapun kita berada, kalau ada sampah tuh harus dikutip ya kan, buang kepada tempatnya. Karena tentunya kalau semua orang berprinsip sama, maka kita terhindar tuh dari yang namanya banjir ya. Jadi itu sebenarnya semuanya itu ada di diri kita semua gitu kan. Tinggal kita nih bagaimana untuk bisa membuatnya itu menjadi lebih baik. Oke, baik. Nah, aku beralih ke Excel lagi nih. Nah, Excel aku ini penasaran juga loh terkait dengan apa namanya? Accelerate Student ini. Yes. Nah, oke. Nah, ini nih yang tergabung ada berapa orang nih? Kalau dibilang tergabung total ya, Iya, kalau 27 orang. 27 orang. 27 orang untuk Accelerate Student sendiri. Oke, nah itu tuh dari usia berapa sampai usia berapa? Yang paling tua mungkin umur 31. Oh, yang paling tua umur 31. Tapi saya pernah punya murid umur 65 loh. 65. Masih pengen belajar Iya, radio saya pernah loh. Punya murid umur 65 dan dia datang ke rumah dan minta langsung dan di minta coaching. belajar biola. Keren banget loh. Pernah punya pengalaman itu. Jadi semuanya itu fokus ke biola ya? Fokus ke Atau biola. ada Tapi yang saya singer ada juga? yang vokal, ada yang Oh, ada yang vokal juga. Karena saya juga ngajar vokal. Oh, ngajar vokal juga. Jadi kayak multi- gitu. Nah. By the way, izin ya. Heeh. Saya salah satu alumni X Factor Indonesia. Wah, itu kan. Ada yang mau sebutin, cuma udah keduluanan. Keren ya. Aduh. Kemarin sempat dapat ini 5 yes ya dari juri. Kemarin jurinya kebetulan ada Bunga Citra Lestari, Artis-artis Aya, ada ternama Rosa, ya. ada Anang, Judika, ada Ariel. Udah foto bareng baru sama Oh pasti, mereka. Aduh, ada pasti coaching juga dong. dari mereka. Oke. Itu sih pengalaman yang tidak bisa dibeli. Jadi memang betul ya, pengalaman nggak bisa dibeli ya, dan memang banyak ilmu. Memang mereka juga sampaikan sama saya bahwa memang yang dibilang kayak Wenda tadi, attitude itu yang paling penting. Kita di mana aja berada, asal attitude kita bagus, aman satu langkah. Oke, itu dengar Hasanah itu. Kamu pun kalau mau cari calon suami juga harus punya attitude ke calon mertua. Siap. Ya. Laksanakan. Laksanakan. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat, laporan selesai. Selesai. Kembali ke tempat. Oke, nah ke Wenda lagi nih. Nah Wenda, untuk membangun apa ya peternakan makut ini kan mungkin tidak apa ya Segampang tidak ya. segampang itu, Iya, tidak benar, semudah itu. Nah ini respon Kayak judul dari lagu ya? apa? Tak segampang gitu. Jadi galau kayak gitu ya kan. Iya kan? Aduh. Iya kan? Di-mention Kayak langsung. judul lagu ya. Iya, lagu di itu sama. Inilah enaknya sama Noe and Friends, dia itu peka kan kayak gitu. Jadi apapun yang kita ucapkan langsung dibuat musik. Tapi itu khusus untuk ayah Oni aja sih. Kalau Nonya Penyanyian nggak usah. nggak usah, Oke, ya. nah, kira-kira dari awal terbentuknya peternakan maggot itu, nah itu support dari keluarga itu gimana? Nah, awalnya itu bapak nih, bapak yang kayak duluan. Tapi kemarin tuh bapak karena itu kan berair-air ya, waktu digiling pastinya berair. Kita nih ambil limbah organik gitu kan, pastinya ada airnya dong, bekas-bekas air. Bapak itu jadi kayak apa sih kutu air gitu, jadi Wendala yang turun tangan, karena dia nggak bisa sakit-sakit gitu kan, jadi Wenda yang turun tangan. Awalnya juga nggak kayak yang melambung tinggi cepat gitu kak. Iya. Bukan hancur sih, kayak drop dulu kan, karena memang nggak berhasil, dicoba lagi. Pokoknya percobaan keempat itu baru Oke.
tumbuh gitu loh Kak. Baru ada hasilnya. Baru ada hasilnya ya. Ya, pemirsa, ini kenapa kita bahas peternakan maggot karena inilah yang dibawa oleh Wenda menuju ke Putri Bumi, Putri dan Bumi, ini juga benar. nanti akan dibawa ke internasional pastinya ya, Internasional pastinya. karena ini merupakan bukti bahwasannya sampah itu bisa dimanfaatkan dan bisa bernilai ekonomis juga kan kayak gitu. Nah, Karena Kak limbah organik di Indonesia itu sekitar lebih dari 60%. oke. Berarti kan setengahnya dari limbah di Indonesia itu. Limbah di Indonesia itu sampai detik tadi yang pagi Wenda lihat itu sekitar 57 juta ton Per hari. per bulannya. Per bulannya. Oke. Itu campur 57 juta ton. Itu kan luar biasa ya Kak. Baik. Juta bukan 57 ton lagi, bukan Oke. lagi. Baik. Nah, Wenda kalau ngomongin maggot ini ya, itu kan tumpukan sampah Iya, gitu tumpukan kan, sampah. menimbulkan bau kan kayak gitu. Nah, ini bagaimana respon dari masyarakat setempat kayak gitu? Nah, untuk menanggulangi baunya itu kita juga ada ciri khas sendiri Kak. Oh gitu. Iya. Itu gimana? Di sekitar rumah Wenda juga ada bekas-bekas padi gitu kan. Kan sih lumbung-lumbung padi kan, ada bekasnya yang udah kering, itu kita letakkan. Oh gitu. Mereka itu nggak akan, magotnya itu nggak akan Keluar ya kan? keluar. Nah. Justru mereka dari Di dalam-dalam bawah aja itu ya? berlindung. Itu kan bawi kan Kak. Jadi airnya tadi bisa terserap oleh limbah dari padinya tadi gitu loh Kak. Oh gitu ya. Jadi itu bisa mengurangi aromanya Bisa yang kurang sedap dedak-dedak gitu ya. juga, dedak-dedak jagung itu bisa. Nanti kalau udah basah itulah yang kita jadiin pupuk kompos itu juga. Gitu, Nah, Kak. untuk produknya sendiri lah ini ya, karena itu sudah memang sudah dibuat pack-nya gitu atau gimana? Sebenarnya Wenda pengen belajar juga sih Kak, tapi setelah Untuk packagingnya ya? Iya, packagingnya gimana, tapi setelah ke internasional nanti. Oh gitu. Soalnya kita cuma jual ke teman, mulut ke mulut gitu Oke. kan. Ada yang punya ternak lele sekian hektar kita bantu, kita kasih gitu. Ada yang pengen ternak burung gitu kan Kak, burung-burung yang hias-hias kita kasih gitu loh Kak, kita bantu. Dari mulut ke mulut doang gitu Kak. Oke. Nah, kalau sampah ini kan nggak hanya banyak di pasar aja ya kan kayak gitu. Nah, kayak di salah satu rumah makan, di kafe dan sebagainya itu kan juga banyak kan begitu. Nah, apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak resto dan juga Iya. rumah makan? Sudah ada mencoba untuk bekerja sama. Iya, kemarin juga Wenda udah berhubungan, cuman mereka kayak takut gitu. Karena kan Wenda belum ada perusahaan nih. Oh, Oke. legalitas Iya, ya. Legalitas ya. Nah, itu juga Wenda butuh. Karena kan kayak fast food gitu kan, junk food gitu butuh melemparkan ampas ya mereka. Itu butuh legalitas dari kita Kak, kita belum ada. Tapi ini bisa nggak sih di-combine ke UMKM kayak gitu? Iya, Yang bisa. justru masih merintis Iya. ya. Masih merintis, iya. Ini UMKM juga. Wenda masuk UMKM di Serdang Pak. Waduh, Waduh, keren banget. Sudah terdata berarti ya. Sudah ada sama HI. Oke, jadi karena tentunya itu merupakan awal nih pintu masuk untuk bisa Wenda karena tentunya kalau tidak ada wadah yang membina ini yang susah gitu kan. Benar. Terus sih kayak yang PR-nya Wenda ini sekarang buat legalitas, terus buat packagingnya gimana, terus promoinnya juga gimana. Itu kan juga butuh belajar juga ya Kak ya. Tapi Wenda belum ada waktunya gitu Kak. Karena kan prepare ke internasional dulu nih, prepare aja dulu. Kapan sih bulan berapa biasanya? Tahun depan Kak. Tahun depan di akhir tahun. Awal tahun. Awal tahun. Wah, nggak lama lagi dong. lama Ya, lagi. ini dia udah bulan 6 ya kan, udah mau habis juga. Bulan 7 bentar lagi kan. Iya. Jadi harus semangat ya kan. Prepare apa yang bisa di-prepare ya kan, tentunya untuk menunjang karir Wenda ke depannya gitu kan. Apalagi nih Wenda nih pemecah opini masyarakat bahwasannya pemenang putra putri itu harus putih ya, ya kan, harus cantik, harus ini dan segala macamnya. Wenda sudah buktikan bahwasannya kulit eksotis juga bisa loh menjadi the winner, juara 1 Putri Bumi Indonesia tahun 2023. Itu Dan yang dicari sih. nggak selamanya harus pakai baju bagus, cantik di depan, di ruangan ber-AC, tapi kita juga terjun ke langsung kan lapangan, kayak gitu ke Kak. lapangan. Dan bahkan tadi disampaikan Megang Wenda sampah. megang Megang sampah sampah. juga ya. Harus berbaur dengan lingkungan. Karena justrunya ini menjadi putri itu adalah bukan kita yang melayani, iya kan? Bukan kita tuh yang ingin dilayanin terus, enggak, tapi kita itu harus bisa punya potensi menyesuaikan dengan Menyesuaikan masyarakat. dengan Justru yang kayak gini ini yang diutus untuk ke pelosok-pelosok sebenarnya. Bener ya? Benar.
Iya kan, kayak Wenda nih, explore nih wisata, tinggalnya tuh bisa aja nggak ada hotel di suatu wisata itu, bisa di rumah-rumah warga ataupun bahkan ngecamp gitu ya. Ada pengalaman pribadi mungkin yang pengen di-share? Ini sebenarnya awalnya bulan Juli nanti Wenda akan ke Samosir, ke salah satu desa wisata di Indonesia. Termasuk 50 besar lah desa wisata di Ada Indonesia. anugerah desa wisata Indonesia. Iya Kak. Jadi Wenda di situ disuruh sama orang kepala desanya, bahkan masyarakat setempat nih. Kayak, Kak Wenda tolong dong edukasikan kami gimana pengolahan limbah organik, limbah anorganik gitu. Deket Bukit Holbung Kak, kalau kakak tahu. Nah Bukit Holbung itu sekarang mungkin per minggunya kemarin Wenda lihat itu luar biasa udah sampahnya. Oh, pengunjungnya juga banyak Iya, ya. udah luar biasa sampah dan pengunjungnya Kak. Itulah tadi wisata yang sudah tereksplor, yang sudah terpus, pasti banyak nih pengunjungnya meninggalkan sampah plastik. Jejak sampah ya. Sampah plastik yang kayak busa-busa bekas mini tuh, nah itu berapa tahun Kak? Itu bertahun-tahun. Ratusan Kak, Ratusan bukan tahun, tahun-tahun nih, ya. ratusan tuh Ratusan terurai. tahun, ya. Nah, limbah-limbah yang di dalam minyak tadi kan bisa dijadiin untuk maggot tadi kan. Yang plastiknya tadi bisa dijadiin bahan yang lainnya, bahan bangunan ataupun lainnya kan Kak. Itu dia makanya. Oke, nah kita beralih ke Excel lagi. Nah, Excel dari Accelerate Student ini mungkin boleh dijelaskan ya, ini pemirsa juga penasaran ini mungkin yang ingin membawa anaknya ya kan langsung ke tempatnya kursusnya Bang Excel si ya, Excel kan Accelerate kayak Student. gitu. Nah ini pelajaran apa saja nih yang akan diberikan kalau misalkan ada seorang anak yang masuk kan kayak gitu nah? Sebenarnya karena memang saya terjunnya di dunia musik, ya pasti pelajaran alat musik. Oke. Nah, jadi ada biola, ada vokal, Ada vokal, ada piano. ada piano. Namun bentar, Hah? karena kita adalah seorang yang akan terjun ke dunia entertain, Iya. jadi hal yang pertama kali orang perhatikan adalah pakaian. Oke. Nah, that's why kenapa saya berprinsip menjadi fashion designer. Oke. Nah, nanti Wenda ini sekali-sekali boleh nih kayaknya jadi ini pakai salah satu karya. Waduh, kita juga mau kalau gitu nggak sih Budi? Boleh join. Ini saya punya, boleh sedikit ya? Sorry. Boleh, silakan. Excel Modista and Boutique. Jadi boleh datang, nanti kita di situ fitting-fitting. Budi juga sekali-sekali kalau nge-MC juga boleh. Waduh. Mana tahu ada acara besar di TVRI kan, boleh datang sekali-sekali ke sana. Oke, gitu. siap. Karena tentunya itu mengangkat budaya juga. Iya, ya. pasti. Karya-karya yang dihasilkan dari Bang Excel ya. Nah, oke. Senang. Jadi memang pertama yang harus dilihat itu penampilan dulu Iya, ya kan. itu Karena yang dari situ nanti pertama. orang akan mulai tertarik First kan kayak gitu. impression orang itu Iya. Apalagi melihat kayak dia anak-anak, kayak gitu ya, penampilan dulu ya. Anak-anak sekarang kan agak sedikit cuek ya, acuh nggak acuh sama penampilan. Apalagi maaf, kalau udah disuruh berpakaian yang memiliki nuansa daerah. Aduh. Udah puyeng gitu ya, udah puyeng. Oke, nah kemudian itu tadi yang pertama dilihat dulu dari segi penampilannya. Berarti nanti akan diajari bagaimana penampilan untuk show ya kan, baju-baju busana yang akan digunakan yang pantas pada saat show begitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Terus karena memang saya juga senang sama yang namanya budaya, itulah alasannya kenapa saya melibatkan lagu-lagu yang berhubungan dengan lagu-lagu budaya. Contoh lagu Melayu ya, Oke. ada yang bawa lagu Melayu, ada yang bawa lagu Karo, kemarin ada Kacang Koro, Iya, Kacang lagu Batak, Sinanggar Tulus, Si Hutur Sanggul. Jadi itu juga yang memperkenalkan mereka kepada identitas diri mereka, kepada budaya. gitu. Kemudian apa lagi? Lebih ke yang self improvement sih, karena ya namanya orang tua kan kalau sudah mengajak sudah meminta anaknya untuk belajar selalu meminta perkembangan dari setiap progresnya kan. That's why kenapa saya bilang tadi kesuksesan seorang murid itu bukan hanya sekedar dari jam belajarnya, tapi jam belajar plus jam terbang. Semakin banyak yang dia pelajari, maka akan menambah modal dia untuk bisa perform di depan banyak orang dan pastinya pengen bagus gitu. Oke, baik. Jadi Keren ini kan? komplit ya. Udah Aduh. dapat semua pakai komplit, nggak hanya teknik ya Iya, kan? bener, Tapi langsung juga direalisasikan, attitude, ya. performance-nya juga diajari. Itu sih yang Pemirsa, paling kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Excel dan juga Wenda. Tapi kita saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Silakan. Bayangkan Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, Hasana masih bersama dengan Excel dan juga Wenda. Waduh. Putri Bumi Indonesia tahun 2023. Oke. Keren banget ya
Ini kalau ngomongin masalah prestasi ini nggak ada habis-habisnya ya. Kayaknya kita itu apa ya sebagai acuan juga ya, role model juga gitu. Di Iya. zaman sekarang itu banyak nih, apalagi kita tadi bahas ya sebelumnya itu begal-begal, banyak itu kekerasan-kekerasan. Tapi justru nih dari kalian hadir di sini, kita jadi termotivasi bahwasanya ayo generasi muda seperti mereka loh gitu, keren-keren, aktif, produktif gitu ya. Jadi sesuai dengan visi misi dan juga passion kita sebenarnya. Tujuannya pengen kemana sih? Sudah ada wadahnya nih, kita sudah hadirkan Bang Excel yang pengen latihan biola atau apa bisa berkoordinasi nanti dengan Bang Excel. Yang pengen ajang putri-putrian kita sudah hadirkan Kak Wenda Tarigan gitu ya. Boleh nanti sharing-sharing, pengen tanya apa aja, dan pemirsa juga bisa nih langsung saja telepon kita ya di telepon interaktif di mana Budi? Di 081161600386. Jadi pemirsa kalau mau bertanya ini saat ini masih bisa ya. Silakan ditelepon di 081161600386. Oke. Nah ini apa ya, aku Speechless. seneng banget nih kalau yang berbau dengan lingkungan kan kayak gitu. Nah, karena apa ya kan background aku kan kesehatan tuh. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah lingkungan kayak aku seneng banget. Nah, Soalnya lingkungan juga berkaitan erat kan dengan kesehatan. Iya. Kalau lingkungannya sehat, udaranya segar, dan kita juga jadi enak kan. oke, nah jadi kira-kira ini nanti maggot ini nih bakalan dibawa kemana ini? Nah, Untuk ini mau kedepannya dibuat seperti pengen apa seperti kan apa? kayak Iya. gitu. Nah, karena ini justru membantu banyak sekali masyarakat loh. Karena saya juga salah satu orang yang ingin ngebuat peternakan maggot ini untuk daerah-daerah di kampung Iya kan kayak benar gitu. Kak. Iya, iya. Gini Kak, saya Wenda itu pengen banget membantu petani yang katanya pupuk itu sekarang tuh mahal. Benar. Benar kan Kak? Maggot itu proteinnya itu tinggi banget. Ya. Hewan yang tertinggi proteinnya itu adalah maggot sendiri. Pupuknya itu, nah Wenda ini udah tes nih di ladang sendiri, ladang kakek nih. Yang tadinya sekitar berapa hektar tanaman jagung untuk pakan ternak, jagung yang keras itu sekian hektarnya itu cuman sekitar 8 ton. Ketika kakek saya memakai pupuk maggot tadi atau kasgot tadi, pupuk cair bahkan pupuk komposnya organiknya, itu lebih dari 10 bahkan 15 ton sampai. Oh, jadi hampir 2 kali lipat. Iya, kan? 2 kali lipat, lumayan kan Kak. Lumayan banget. Nah itu di apa sih namanya, di ladang jagung, ladang wortel nih. Wortelnya tuh enggak, kadang nih wortel kan ada flek-fleknya sih ya, busuk-busuknya warna hitam-hitamnya. Ini bersih, Bersih kayak gitu ya. bersih. Maksudnya bukan bersihnya dari tanah ya, bersihnya kayak halus gitu, nggak ada belok-belokannya. Kadang kan wortel kan ada belok-belokannya ya, apa sih namanya, kayak flek-fleknya gitu. Ini enggak, bagus, terus panjang juga, Jadi gemuk gitu. kualitasnya dapat gitu ya. Benar. Sekarang tuh kompos tuh ratusan ribu. Jadi kalau pupuk maggot itu Wenda jual per kilo berapa ya, nggak sampai 100.000 gitu loh Kak. Ya kan cuman kita butuh modal sampah doang. Masa kita jual murah, jual mahal kita dapatnya gratis. Ya kan? Dan itu juga nanti bakalan yang dibawa ke internasional ya. Nah, tapi kita boleh dong dikasih bocoran sedikit ini dari Wenda sendiri. Kira-kira persiapan apa nanti yang akan disiapkan menuju ke internasional ini? Yang pastinya itu yang pertama itu public speakingnya, Oke. gitu kan Kak. Public speaking ini apakah udah ada coachnya kan? kayak Pastinya gitu? udah ada Kak. Dari Karena udah dari- full fasilitas dari yayasannya. Benar. Terus? Pastinya conversation juga, kan kita nggak mungkin pakai bahasa ibu kita ya di Iya. negara orang, ya kan Kak. Nanti Walaupun- ini ngomong apa ya gitu ya. gitu ya. Walaupun ada penerjemah nanti, ya itu kan pastinya ada pengurangan nilai ya Kak ya. Kita sendiri yang belajar bahasa internasional. Terus habis itu ya gaun apa segala macam itu harus di-prepare Kak. Gitu. Oke. Kemudian Aja. untuk busana-busana yang akan dikenakan sudah disiapkan atau dari mana begitu? Nah itu yang masih kita cari gitu loh Kak. Oke. Ya, masih kita Mungkin Boleh salah satunya. direkomendasikan salah satunya. Boleh dong. Karena ini keren loh, ajangnya internasional. Kita pakai di internasional Kita ya Kak pakai di Excel ya. internasional. Wow, siap. Oke, Boleh. luar Oke, biasa kita doakan ya. bersama mudah-mudahan nanti di internasional bisa membawa harum nama. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik buat Wenda. Budi, nggak terasa nih waktu kita. Iya kan? Padahal masih pengen main cerita Iya, panjang masih- ya sama masih Excel banyak dan lagi Kak yang Wenda. harus kita bicarakan kan kayak gitu. Nah, mungkin terakhir lah ini kan dari Wenda dan juga Excel, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan kepada seluruh putra-putri yang ada di Sumatera Utara kan begitu. Karena tentunya harus menginspirasi seperti kalian pesan-pesan berdua yang nih. ingin disampaikan agar menjadi milenial yang
terus menginspirasi? Silakan Excel dulu. Kalau aku ingat satu kata ajaib ya dari Nelson Mandela ya. Sorry aku ingin pakai bahasa Inggris. Oh, boleh silakan. Education is the most powerful weapon that we can use to change the world. Jadi we just to get our success, our dream, and make our dream become true. No matter what kind of challenge that we may face, when I'm decided to put positive response, I will get positive outcome also. Gitu. Oke. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang positif, maka akan positif juga dengan kita. Iya, jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya Yes, ya. benar. Berbuat baiklah, maka kebaikan akan menghampiri kita. Itu istilahnya ya. Oke, luar biasa itu dari Bang Excel. Kalau dari Wenda sendiri apa nih? Khususnya untuk menginspirasi kaum milenials di luar sana yang ingin menjadi putri bumi Indonesia selanjutnya. Bukan hanya putri bumi ya kak ya, kalau kita pemuda-pemuda ataupun generasi remaja yang sekarang ini, jika ada pengen nih putri-putrian banyak loh menyukai wisata, ada putri pariwisata, menyukai pendidikan, ada putri pendidikan. Di mana passion kita, disitulah kita ikuti. Jangan kita menghabiskan waktu cuman kita nongkrong sampai malam-malam terus kena begal yang kayak tadi kan, kita nggak tahu. Kenapa nggak kita gunain waktu kita secara positif untuk menginspirasi, untuk mengedukasikan masyarakat bahwasanya itu ya kayak pendidikan itu penting, wisata itu penting, lingkungan itu penting, apapun itu supaya kita nggak diremehkan. Apalagi tetangga di Asia ini, wow, terlalu meremehkan ya kak ya. Itu saja. Baik, tepuk tangan dong buat Wenda dan juga Excel. Keren. Excel, ini permintaan dari kami dan juga pemirsa ini. Boleh dong nanti perform lagi di akhir ya bareng Iya sama boleh Noe, ya, kayak mengiringi gitu ya. Noe and Friends nanti boleh ya. Boleh ya. Boleh nggak ya kira-kira ya? Boleh ya. Agak sedikit maksa ya. Permintaan Noe juga. boleh. Oke, untuk itu sebelumnya kita ucapin terima kasih. Sama-sama, terima kasih untuk kembali Kak ya. Wenda dan Terima kasih juga buat Bang semuanya. Excel. Ya luar biasa loh. Ini yang dibagikan ke kita, ini pengalamannya luar biasa. Sehingga kita bisa nih menginspirasi masyarakat dan juga pemirsa di rumah untuk bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi ya. Kalau Kak Wenda tadi sesuai passionnya tuh pengen ternak apa tadi magot gitu ya. Nah, Bang Excel juga mengeksplorasi bakat dan juga penampilan-penampilan yang untuk menunjang karir ke depannya gitu ya. Kalau Noe apa kira-kira? Menunjang aja. Oke, dan itu dari kita pemirsa. Ada aja ya kalau Noe. Iya, dan untuk itu pemirsa juga kita ucapkan terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga detik ini ya, yang selalu setia bersama kita nonton Kopi Pagi ya. Gak bosan-bosannya kami ucapkan terima kasih. Untuk itu saya Hasanah dan juga rekan saya. Saya Muhammad Budi SR pamit undur diri dari Anda. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan inilah penampilan spesial dari Noe and Excel. Dipanasin rasa sakti